Bagaimana sekarang yang paling gampang kita ngidupin pendidikannya Nabi, maka di setiap keluarga kita pastikan semuanya mendapatkan salah satu dari 4M. Apa tuh salah satu dari 4M? Mondokin anak-anak kita. Begitu tuh anak dimasukin ke pesantren, ditaruh di Masyhadun Nur, tahajud udah dibangunin, dia doain kedua orang tuanya, saudara. Ilmu dunianya dapat, ilmu akhiratnya dapat, saudara. Luar biasa, udah paling selamat, paling aman. Yang kedua, minimal madrasah. Apa orang-orang Islam gengsi masukin anaknya ke madrasah? Yang ketiga, mengaji. Datangin guru ngaji buat anak kita, biar dia tahu halal, haram, hak batil, bisa baca Quran. Biar besok kita mati ada yang bacain Quran, saudara. Jangan sampai kita mati anak-anak kita nggak bisa baca Quran, nyesel. Yang keempat, majelis. Kalau mondok nggak mau, madrasah ogah, mengaji juga kagak mau, majelis juga ogah. Kasih yang kelima, mati aja ente. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Imam Syafi'i. Anak muda nggak mau ngaji, sholatin, sholat jenazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa karrim wa majjid wa azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina Muhammad الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاح يا عليم. أما بعد, para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para kiai, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus keluarga besar daripada sahibul haul al-marhum al-maghfur al-arif billah Al-Imam Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri. Hadir di tengah-tengah kita ada Sayyidil Habib Alawi Ibn Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri. Begitu pula keluarga besar daripada Sayyidil Walid Al-Habib Abdurrahman Ibn Syekh Al-Attas, yang wajah beliau masih terngiang-ngiang di benak kita. Habib Mahdi, Habib Syakir, Habib Syekh, dan semuanya para habaib yang hadir, Habib Abdul Qadir Habsyi, Habib Jindan, Buya, Kiai Haji Abdullah Mukhtar, Habib Hamid Al-Kaf, semua tidak saya sebutkan satu-satu, begitu banyak hadir. Tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada semua, kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya, amin ya rabbal Ahibba'il kiram. Alhamdulillah, hari ini kita menghadiri acara yang mulia, Maulid Agung Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus haul daripada Al-Imam Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Al-Shatiri radhiyallahu anhu di kediaman Sayyidil Walid Al-Marhum Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas. Saudara, antara sahibul haul dengan sahibul bait dan sahibul maulid sallallahu alaihi wasallam, selain ada rabitah nasabiyah, selain ada ikatan biologis, saudara, tapi di sana juga ada ikatan ideologis. Abun yatalagga an abihi wa hakadha fayalaka min abai kiramin wa ajdadi musalsalatun anhum asanidu akhdhihim ila khairi mahmudi wa ashrafi hammadi. Habib Abdurrahman bin Syekh dan Habib Hasan Al-Shatiri adalah tali-tali penyambung kita menuju baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, yang mana saudara, di antara sekian banyak kesempurnaan Nabi, saudara, di antara sekian banyak kamal basyari yang dimiliki oleh Nabi, beliau Allah utus tidak lain dan tidak bukan sebagai pengajar dan pendidik, saudara. Dan itu yang dilanjutkan oleh Habib Hasan Al-Shatiri dan Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas. Saudara, Allah sendiri yang menyatakan dalam Al-Quran, faqala ta'ala huwa alladhi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Sadaqallahul azim.
Nabi diutus ke tengah-tengah kita buat apa? Kata Allah Ta'ala, yatlu alaihim ayatihi, membacakan kepada kita firman-firmannya Allah, wa yuzakkihim, dan mensucikan kita, mendidik kita. Di dalam sebagian tafsir disebutkan ayyuzakkihim bin danasit tiba', dari akhlak yang jelek kepada akhlak yang baik, saudara. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, dan untuk ta'lim, ngajarkan kita kitabnya Allah Al-Quran, wal hikmah. Di antara makna al-hikmah kata ulama tafsir, al-ilm an-nafi', ilmu yang bermanfaat, saudara. Untuk ini diutus baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah dari Sayyidina Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhuma wa ardahum, saudara, beliau ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari rumahnya, ketika itu Rasulullah masuk ke masjid, Rasulullah dapatkan dua halaqah, dua perkumpulan. Ada halaqah yang baca Quran dan doa minta sama Allah, ada satu lagi halaqah, saudara, yang yu'allimun wa yata'allamun, menjalankan proses belajar mengajar ilmunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Nabi? Kullun ala khair, dua-duanya baik. Amma haula fa yaqra'una al-Qur'an wa yad'una Allah in syaa'a atahum wa in syaa'a mana'ahum. Yang baca Quran doa sama Allah, kalau Allah pengen Allah kasih, Allah enggak berkehendak Allah enggak kasih, saudara. Tapi amma haula fa yata'allamun wa yu'allimun, adapun yang satu lagi ini mereka belajar mengajar. Di sini Nabi mendeklarasikan innama bu'ithtu mu'alliman, kata Nabi, aku diutus tidak lain dan tidak bukan untuk menjadi pengajar, untuk menjadi guru, untuk menjadi pendidik. Itulah kekasih kita Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Enggak sampai di situ, saudara. Di dalam Sahih Muslim, ketika saat itu Allah Subhanahu wa taala memberikan tawaran kepada istri-istri Nabi, saudara, untuk memilih Nabi atau milih dunia. Kalau milih dunia jangan sama Nabi, kalau milih Nabi harus sabar dengan segala konsekuensinya, saudara. Khuyyirna fakhtarna an-nabiyyal muktafa. Akhirnya mereka semua milih baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa keraguan sedikit pun di antara mereka. Yang pertama menjatuhkan pilihan kepada Nabi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Tapi Sayyidatuna Aisyah ini cerdas. Beliau saking cintanya, saking sayangnya sama Nabi, Sayyidatuna Aisyah ngomong kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tolong jangan sampaikan ke istri-istri yang lain ya kalau saya sudah milih engkau ya Rasulullah. Jadi rahasia, biar cukup saya saja yang tahu, biar engkau saja yang tahu ya Rasulullah." Maksudnya biar nggak ditiru sama yang lain. Saking cintanya Nabi Siti Aisyah radhiyallahu taala anha wa ardhaha. Nabi begitu mendengar omongan tersebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan lembut menjawab. Kata Nabi, "Lam inni lam ub'ats muta'annitan wala mu'annitan, innama bu'ithtu mu'alliman wa muyassira." Shallu ala Rasulillah. Kata Rasulullah, aku nggak diutus bukan buat bikin susah. Aku tidak diutus untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Maksudnya Nabi mengasih pesan, andai ini harus aku kasih tahu, akan aku kasih tahu kepada istri-istri yang lain, saudara. Dan Nabi lagi-lagi mendeklarasikan dirinya, innama bu'ithtu mu'alliman. Kata Rasulullah, aku diutus nggak lain dan nggak bukan sebagai pengajar, pendidik, guru, wa muyassiran, dan untuk memudahkan umatnya, umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di situ, saudara. Bahkan ada seorang sahabat namanya Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami radhiyallahu anhu. Sahabat tersebut sholat di belakangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saat itu entah masih awal Islam atau seperti apa, ada sebagian hukum-hukum sholat yang beliau belum tahu. Sholat di belakangnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada satu orang yang bersin. Akhirnya sahabat ini mengatakan, yarhamukallah, mudah-mudahan kamu dirahmati Allah. Padahal dalam sholat nggak boleh ada khitab selain kepada Allah sama kepada Nabi, saudara. Yarhamukallah, dia katakan, mudah-mudahan kau dirahmati oleh Allah. Faramahul qaumu bi absarihim. Sahabat-sahabat yang lain serentak nengok, ngelihat ke dia. Ini kok ngomong lagi sholat? Dia merasa dilihatin, akhirnya ngomong lagi. Wa thukla ummiyah, ma balukum tanzuruna ilayya. Kalau bahasa kita ini orang Betawi, ya Allah apes. Kenapa ente pada ngelihatin aneh? Jadi bukannya dia malah ngomong lagi, saudara. Begitu dia ngomong lagi, sahabat yang lain yadribuna bi afkhadhihim, ngasih isyarat. Maksudnya diem, jangan ngomong. Selesai sholat, sahabat ini dipanggil sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia pikir mau diomelin, saudara. Tapi apa yang dikatakan oleh Nabi? Inna hadhihi shalah la yasluh fiha syai' min kalamin nas, innama hiya tasbihun wa takbirun wa tilawatul Quran. Nabi dengan lembutnya mengatakan, ini sholat nggak boleh ngomong. Sholat itu isinya tasbih, takbir, baca Quran. Indah kita punya Nabi cara pengajarannya, saudara.
dia terpukau, terpana, sampai sahabat tadi mengatakan, wallahi ma ra'aitu mu'alliman qablahu wala ba'dahu ahsan ta'liman min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ma kaharani wala darabani wala syatamani. Kata sahabat tadi, demi Allah, aku nggak ngelihat satu guru pun baik sebelum atau sesudah Nabi yang cara pendidikannya lebih hebat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nggak bentak saya, Nabi Muhammad nggak ngina saya, Nabi Muhammad nggak mukul saya. Sallu ala Nabi Muhammad. Saudara, ini jalan yang dilanjutkan oleh Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, oleh Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas. Bahkan kalau kita bicara soal Rasulullah sebagai pendidik, apa indikator barometer suksesnya seorang pendidik? Apa indikatornya? Di antara salah satu indikatornya, murid-muridnya jadi. Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, beliau seorang pendidik yang sukses. Kenapa? Kita lihat murid-muridnya aulia, ulama, salihin. Murid Habib Hasan Syatiri siapa? Adanya sendiri, Habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri, Sultanul Ilm. Murid Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri siapa? Di antaranya orang tua kita yang tenggelam dalam cinta kepada gurunya, Al-Habib Al-Barakah, Syekhuna Al-Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, nafa'anallahu bihi fid darain. Dua ini aja udah cukup menunjukkan betapa suksesnya pendidikan Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri. Apalagi murid-murid yang lain. Kalau kesuksesan seorang guru diukur dari murid-muridnya, maka kita bisa lihat siapa murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, Sayyidina Ali, al-'asyrah mubasysyirina bil jannah. Belum lagi sahabat-sahabat lain yang mengguncangkan dunia dari Mekah, Madinah, saudara, yang di sekelilingnya padang pasir. Mereka bisa melanjutkan risalah Rasulullah sampai kepada penjuru dunia. Maka nggak ada murid seperti muridnya Nabi Muhammad. Kalau tidak ada murid seperti muridnya Nabi Muhammad, maka nggak ada guru seperti baginda Nabi Muhammad. Panjang kalau kita mau bicara ini, saudara. Makanya Abuya Sayyid Muhammad bin Abdul Maliki sampai nulis kitab judulnya Usul At-Tarbiyah An-Nabawiyah. Ini setiap guru penting buat baca ini. Usul At-Tarbiyah An-Nabawiyah. Panjang lebar Abuya bicara soal pondasinya pendidikan kenabian. Bagaimana cara Nabi didik? Bagaimana metodologinya, saudara? Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah Al-Hanafi juga nulis kitab judulnya Ar-Rasulul Muallim wa Asalibuhu fit Ta'lim. Nabi sebagai seorang pendidik dan bagaimana metodologi pendidikannya Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Intinya kita bisa ambil kesimpulan dari itu semua, tidak ada pendidik, tidak ada pengajar, tidak ada guru yang mengajarkan hak itu hak, batil itu batil, benar itu benar, salah itu salah, baik itu baik, buruk itu buruk. Yang lebih agung dan lebih mulia dari Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita bisa ambil beberapa pelajaran. Satu, saudara, singkat saja, Rasulullah diutus sebagai muallim, Nabi yang mendeklarasikan. Maka ini bisyarah, kabar gembira, busyra lil muallimin, untuk para guru. Apapun disebutnya, mau disebut kiai, mau disebut ustadz, mau disebut syekh, mau disebut pak guru, bu guru, walaupun kadang dipandang sebelah mata sama orang, guru-guru ngaji di kampung kadang dipandang sebelah mata sama orang. Wallahi Anda beruntung. Kenapa? Anda satu rel dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggak ada profesi yang lebih baik dari ini, saudara. Karena itu yang dideklarasikan oleh Rasulullah. Maka di satu sisi umat harus mengagungkan, memuliakan para guru. Di sisi lain guru-guru harus bersyukur sama Allah, Allah jadikan guru. Apalagi yang Allah kasih kesempatan belajar di tempat-tempat mulia, belajar di Mashhad, belajar di Rubat Tarim, belajar di Darul Mustafa, belajar di berbagai tempat lainnya. Allah kasih kesempatan buat belajar. Jangan sampai sibuk sama yang lain, kewajibannya sebagai guru ditinggalkan, saudara. Ini bisyarah, kabar gembira. Silahkan yang mau sibuk dengan dagangnya dagang. Salaf-salaf kita dulu dakwah sambil dagang. Orang-orang tua kita dulu dakwah tapi bawa sarung kemana-mana, sudah ditawarin tuh sarung. Ulama-ulama kita dakwah bisnis. Habib Abdurrahman bin Syekh, kurang apa bisnisnya, saudara? Habib Abdurrahman bin Syekh luar biasa. Siapa yang nggak tahu karamnya beliau, kedermawanannya beliau? Dagang tapi ngajar nggak ditinggalin sampai detik terakhir dalam keadaan sakit. Majelisnya nggak ada satu yang kurang, saudara. Silahkan apapun yang Anda mau jalankan, dagangnya jalan, bisnisnya jalan, kesibukan lainnya jalan, tapi lanjutkan apa yang disampaikan Rasulullah. Innama bu'ithu mu'alliman, yang dijalankan dalam hidupnya Habib Hasan Syatiri, yang dilanjutkan dalam hidupnya Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas, sampai detik-detik akhir hidupnya didedikasikan untuk mengajarkan umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saudara, yang bisa kita ambil kesimpulan, Nabi sampai deklarasi, innama bu'ithu mu'alliman, aku diutus sebagai guru, kata Nabi, pendidik.
Ini menunjukkan urgensi pendidikan, saudara. Umat gak akan pernah baik tanpa pendidikannya Nabi Muhammad. La wallah. Nabi yang mengatakan, man yuridillah bihi khairan yufaqihu fiddin. Kalau Allah menginginkan kebaikan buat seseorang, Allah bikin dia paham ilmu agama, saudara. Ini perorangan. Wal afrad labinatul mujtama'. Perorangan itu ibarat masyarakat ini satu bangunan, kumpulan batu-batu. Perorangan ini setiap batuan untuk membangun sebuah bangunan. Maka kalau kita tarik makna hadis ini lebih luas, perorangan gak akan baik kecuali dengan pendidikannya Nabi Muhammad. Keluarga gak akan baik, la wallah, kecuali dengan pendidikannya Nabi Muhammad. Lingkungan kita jangan mimpi bisa baik kalau gak ada pendidikannya Nabi Muhammad. Negeri kita gak akan pernah baik kecuali dengan ditanamkannya pendidikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi di zaman sekarang, Pak, Masya Allah, zaman fitnah serem luar biasa yang digambarkan oleh Nabi. Fitnun ka qita'il lailil mudhlim. Fitnah seperti potongan-potongan kegelapan di malam hari. Orang sampai bingung bedain mana benar, mana salah, mana baik, mana buruk, saudara. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafiran, yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Paginya masih mukmin, sorenya udah kafir. Sorenya mukmin, paginya udah kafir. Saya banyak menyaksikan sendiri, betapa banyak orang paginya hatinya masih adem ayem, imannya masih mantep. Siangnya lihat konten di media sosial yang menggoyangkan imannya, sorenya udah berubah, saudara. Ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Kalau itu udah terjadi, la yaslam fiha illa man ahyallahu qalbahu bil ilm. Enggak akan selamat kecuali orang-orang yang Allah hidupkan hatinya dengan ilmu, saudara. Maka semangat Maulid Nabi, semangat Habib Hasan Syatiri harus kita jadikan semangat untuk kebangkitan pendidikan Islam. Maka pulang bawa oleh-oleh ke rumah kita, saudara. Syekhuna Habib Segaf Bahrun selalu menyampaikan di berbagai kesempatan, ini realnya, langkah nyatanya, outputnya. Bagaimana sekarang yang paling gampang kita ngidupin pendidikannya Nabi, maka di setiap keluarga kita, di setiap rumah kita, di setiap lingkungan kita, pastikan semuanya mendapatkan salah satu dari 4M. Apa tuh salah satu dari 4M? Yang pertama, kalau bisa mondok, saudara. Udah paling bener udah anak dipondokin. Mohon maaf, anak kalau di rumah 24 jam yang dipegang HP, saudara. Data membuktikan itu orang Indonesia salah satu di dunia yang tertinggi megang HP dalam satu hari. Rata-rata 7-8 jam per hari. Abahnya ngedidik paling setengah jam ngobrol bapak sama anak. Udah bisa ngobrol setengah jam, udah hebat. Dia dengar gurunya sehari berapa jam sih, saudara? Tapi dia dengar dari Facebook, dari TikTok, dari Instagram, dari Twitter, dari medsos, sehari bisa 8 jam. Yang bentuk otak anak-anak kita bukan lagi orang tuanya, bukan lagi gurunya, yang bentuk media sosial dan orang-orang yang ada di baliknya, saudara. Begitu tuh anak dimasukin ke pesantren, ditaruh di Masyhadun Nur, luar biasa. Tahajud udah dibangunin, saudara. Dijauhin dulu tuh sama yang namanya handphone, demi kebaikan nih anak. Tahajud udah dibangunin, dia doain kedua orang tuanya, saudara. Subuhnya udah berjamaah, zikir, wirid, megang Quran, ilmu dunianya dapat, ilmu akhiratnya dapat, saudara. Luar biasa, udah paling selamat, paling aman. Makanya Syekhuna Habib Abdullah Baharun mengatakan, pesantren di Indonesia ini adalah qal'at Indonesia, bentengnya Indonesia. Qal'atul muslimin, bentengnya umat Islam. Kalau ini benteng rubuh, hati-hati, setelah itu yang lain bakal lebih gampang dirubuhkan, saudara. Penjajahan, habis Belanda masuk Jepang, habis itu bisa ganti-ganti rezim, tapi pesantren berdiri kokoh. Saya kasih contoh Sidogiri, hampir 300 tahun umurnya, saudara. Tapi luar biasa, Belanda datang menyebarkan Kristen, tetap bisa bertahan, bisa kokoh, saudara, dan menjaga akidah umat. Jepang datang, dia tetap kokoh. Habis itu ganti-ganti rezim, dia tetap kokoh. Ini benteng Indonesia. Makanya ada upaya sistematis untuk merusak citra pesantren. Sekarang hati-hati, kalau ada kesalahan dikit dari pesantren di blow up besar-besaran. Mohon maaf, saya harus bicara, ini pahit, saudara. Pesantren mau dikesankan tempat pelecehan seksual, pesantren mau dikesankan sebagai, mohon maaf, tempat cabul, tempat kekerasan seksual, tempat bully, tempat terbelakang. Ada yang berupaya ngebangun ini terhadap pesantren. Saya belum lama, 2 bulan lalu, saudara, nemenin Sayyidil Walid Habib Rizik ketemu sama Profesor Dr. Nasruddin Umar, Menteri Agama. Seminggu kemudiannya saya ketemu lagi sama beliau, nemenin saya Syekh Habib Abdullah Baharun. Di antara yang kita bahas ketika ketemu beliau, dari 2 pertemuan ini ada jami' mustarak. Apa yang kita bahas salah satunya, Prof, kami mendapat ada upaya sistematis untuk menciptakan kesan buruk buat pesantren. Dia mengakui, iya betul Habib, saya juga membaca ada upaya itu, katanya. Pengen dijelekin pesantren, kepercayaan masyarakat kepada pesantren mau dicabut, saudara. Gara-gara 1-2, ya kalau ada pesantren yang menyimpang, kita setuju proses hukum seberat-beratnya, setuju apa kagak? Tapi satu yang menyimpang, ribuan yang bagus, saudara, ribuan yang soleh-soleh,
Kenapa yang satu yang menyimpang pengen dijadikan kesan gambaran wajah pesantren semuanya seperti itu? Maka jaga pondok pesantren. Yang pertama M pertama, mondokin anak-anak kita. Pondok yang jelas, pondok Ahlus Sunnah. Yang kedua M-nya kalau nggak bisa mondok minimal madrasah bagus-bagus, dapat ilmu dunia, dapat ilmu akhirat, saudara. Di Jakarta ada Jamiyatul Khair, peninggalan para habaib, orang-orang soleh. Belum madrasah lainnya, ada Al-Falah, saudara. Saya alumni Al-Falah, alumni madrasah, saya bangga alumni madrasah, saudara. Madrasah kita bagus, pendidikan umumnya, pendidikan agamanya bagus, dunia akhiratnya dapat. Kenapa orang-orang Islam gengsi masukin anaknya ke madrasah? Kalau nggak bisa madrasah minimal M yang ketiga, mengaji. Datangin guru ngaji buat anak kita, biar dia tahu halal, haram, hak batil, bisa baca Quran. Biar besok kita mati ada yang bacain Quran, saudara. Jangan sampai kita mati anak-anak kita nggak bisa baca Quran, nyesel. Kalau nggak bisa juga M yang ketiga, minimal M yang keempat, majelis seabrek-abrek kalau kata orang Betawi. Nggak kekurangan majelis kita, maka nggak ada alasan buat nggak hadir majelis. Bahkan orang yang di pelosok sekalipun zaman sekarang bisa lewat majelis virtual. Yang penting gurunya yang jelas, jangan ngaji lewat YouTube, ngajinya wa maqoli inna rahmatan nafima Allah, saudara. Jelas apa kagak? Jelas, yang jelas. Banyak channel-channel ulama-ulama kita yang bagus-bagus, udah dakwahnya terbuka lewat dunia digital. Ahibba'il kiram. Oleh karena itu 4M. M yang pertama tadi apa? Ente lemes-lemes banget, aneh tahu belum makan, aneh juga belum makan. M yang pertama apa? Kalau nggak bisa mondok, M yang kedua. Kalau nggak bisa madrasah, M yang ketiga, mengaji. Kalau nggak bisa, M yang keempat, majelis. Kalau mondok nggak mau, madrasah ogah, mengaji juga kagak mau, majelis juga ogah, kasih M yang kelima, mati aja ente. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Imam Syafi'i. Wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an li wafatihi. Kata Imam Syafi'i, anak muda nggak mau ngaji, sholat jenazah, saudara. Maka semangat Maulid Nabi jangan hanya dijadikan seremonial, tapi jalankan spirit yang dibawa oleh Nabi. Apa spirit yang dibawa oleh Nabi? Innama bu'ithtu mu'alliman, aku diutus sebagai guru, pendidik, pengajar. Dan itu yang dijalankan oleh Habib Hasan bin Abdullah bin Umar Syatiri, itu yang dijalankan oleh Habib Abdurrahman bin Syekh Al-Attas. Mudah-mudahan kita bisa ikut langkah-langkah beliau, mudah-mudahan kita bisa menjalankan tugas-tugas dari beliau-beliau. Mudah-mudahan pendidikan Nabi Muhammad di negeri kita makin bagus, makin baik, rakyatnya dapat pendidikan Nabi Muhammad, pejabatnya dapat pendidikan Nabi Muhammad, elitnya dapat pendidikan Nabi Muhammad. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ma qumtu illa imtithalan al-amr, samihuna ala qillatil adab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, syarafa wa karrama wa majjada wa 'azzama kalimatu haqqin alaina yawmal hanamut wa alaiha nabathu insyaallah taala. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك، اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بشر ما عندنا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به علمك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به علمك في الدنيا والآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب. Alhamdulillah, acara demi acara telah kita ikuti bersama tanpa ada gangguan dan halangan apapun. Dari awal sampai akhir kami mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kata-kata atau tingkah laku
yang kurang sopan, kurang berkenan, kami mohon maaf, dibuka selebar-lebarnya. Dan kami mohon pada semua jamaah untuk membuat soft berbaris 4-4 seperti biasa, agar stafet nasi kebuli bisa berjalan dengan baik. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.